Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Rahman, dengan pembelajaran kita, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengingatkan, tetap semangat belajar, tetap semangat anak soleh dan soleha, dan tetap jaga kesehatannya semua. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, memahami perilaku tawadu dan ikhlas. Mencontohkan perilaku tawadu dan ikhlas. Ada yang sudah tahu belum apa artinya tawadu dan ikhlas? Mari kita bahas di pembahasan kita selanjutnya. Tawadu dan ikhlas itu adalah sifat terpuji atau sifat yang baik. Nah, kita akan cari tahu apa sih Pak tawadu dan ikhlas. Pengertian tawadu atau rendah hati. Tawadu dalam bahasa Arabnya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya artinya rendah hati. Artinya tidak sombong, tidak membanggakan dirinya. Nah, ada beda antara rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah diri bukan merasa rendah dari orang lain, artinya dia adalah orang yang ketika berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dia merasa diam aja, biasa saja. Tapi ternyata dia bisa melakukan itu, tapi dia tidak ingin menampakkannya. Itu disebut dengan rendah diri. Selanjutnya, contoh tawadu rendah hati. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Hadis dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa taqra'us salama ala man ala arafta wa ala man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang lain, baik yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Adapun contoh tawadu selanjutnya, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan atau harta, maka disebut dengan sifat rendah hati. Dalam Al-Quran dijelaskan, Quran Surah Al-Isra ayat 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar zarah. Zarah itu disebut dengan biji sawi. La dakhalal jannah ma fi qalbihi, kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarah. Selanjutnya, ikhlas. Artinya adalah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Ketika kalian melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, kalian harus tanamkan dalam diri kalian bahwa, Pak, saya ini ikhlas dalam beribadah dalam hati. Jadi bukan karena disuruh orang tua, bukan karena disuruh bapak, bukan karena disuruh mama untuk melaksanakan sholat, tetapi dari keinginan sendiri, yaitu disebut dengan ikhlas. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Ikhlas dalam belajar dan membuat kalian pintar, cerdas, dan membuat kalian mendapatkan atau mencapai cita-cita kalian. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Ikhlas dalam beramal, bersodakoh, berinfak, berwakaf,
maka itu adalah bagian daripada ikhlas ketika kalian melakukan perbuatan amalnya dengan memurnikan niat kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sekarang lihat semuanya di depan. Bapak mau tanya, mana yang menunjukkan ikhlas? Silahkan dibaca. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Tidak usah, biar ada orang lain yang menginjaknya. Gambar yang kedua. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Iya betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang. Yang mana menunjukkan ikhlas? Gambar 1 atau gambar 2? Ya, betul, gambar 2. Gambar 2 menunjukkan bahwa dia ikhlas untuk membantu orang lain agar orang lain tidak terkena musibah atau terkena duri di kakinya. Baik, terima kasih anak soleh dan soleha. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai untuk materi sifat terpuji, tawadu, dan ikhlas. Oke, sebelum Bapak akhiri, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.